Hai, what's up? So di video kali ini ada sedikit curhatan. Setelah aku membeli iPhone SE generasi kedua ya di tahun 2025. Mendapatkan iPhone SE generasi kedua di harga 1.700.000 untuk internal 128GB menurut saya itu lumayan murah ya. Dan untuk kemulusannya smartphone ini itu hampir 98%. Setelah pemakaian 3 bulan, ya, untungnya Indosat masih bisa sih keluar sinyalnya di iPhone SE ini. Oke, untuk saya cek beberapa fungsi di smartphone ini masih normal semuanya tanpa ada kendala. Dan untuk beberapa fitur yang saya coba di iPhone SE generasi kedua ini masih lancar jaya. Bahkan untuk sensor sidik jari itu masih sangat responsif ya. Untuk tombol volume up and down juga masih sangat empuk. Cuma ya kendalanya di sinyal aja yang bermasalah. iPhone SE generasi kedua ini dibekali chipset A13 Bionic ya, seperti iPhone 11 series. Bahkan untuk skor Antutunya itu tembus 800 ribuan. Dan untuk varian memori internal itu ada 3, yaitu 64, 128GB dan 256GB. Jadi kalau kalian beli smartphone ini jangan sampai salah pilih. Terus gimana dengan performa multitasking dan untuk pemakaian harian itu masih enak banget sih. Bahkan untuk ukuran layar yang compact ini membuat nilai plus untuk penggunaan satu tangan itu terasa sangat nyaman. Buat yang suka smartphone dengan ukuran layar compact, ini cocok sekali. Terus untuk performa gamingnya ini saya coba untuk main Mobile Legends dengan settingan menengah. Itu masih bisa. Bahkan untuk rata kanan itu masih bisa dilibas dengan smartphone ini. Ya, tapi harus kompromi sedikit. Kalau kalian menggunakan rata kanan, baterai di smartphone ini bakal berkurang lebih cepat dibandingin yang menggunakan settingan menengah. Untuk Genshin Impact juga masih aman di HP ini. Tapi untuk syaratnya itu dengan settingan medium ya. Sebenarnya prosesor di iPhone SE generasi kedua ini masih tergolong aman sih untuk memainkan game-game zaman sekarang. Tapi dengan syarat untuk settingannya itu di medium. Karena bisa dibilang prosesor A13 Bionic ini tergolong prosesor yang lumayan jadul sih. Dan untuk kamera iPhone SE generasi kedua ini, untuk di bagian belakangnya itu menggunakan single kamera dengan menggunakan resolusi 12 megapiksel, dan untuk di bagian depannya itu menggunakan 7 megapiksel. Untuk hasilnya itu seperti apa? Ini adalah beberapa hasil jepretan dari iPhone SE generasi kedua. Untuk kondisi cahaya banyak ya, hasil jepretan dari iPhone SE generasi kedua ini saya akui sangat bagus. Tapi ketika kondisi malam hari atau cahaya kurang lah, hasil jepretannya itu banyak noise-nya, bahkan ya banyak sekali noise-nya. Untuk perekaman video di iPhone SE generasi kedua ini sangat bagus sih. Bahkan untuk merekam video 4K 60fps itu bisa sestabil ini. Sekarang kita bicara di bagian segi layar atau display. iPhone SE generasi kedua ini layarnya menggunakan layar 4,7 inch menggunakan jenis Retina IPS LCD. Untuk dari segi warnanya itu masih tergolong enak sih dipandang. Walaupun layarnya itu masih menggunakan layar IPS LCD milik Apple. Untuk di bagian baterainya sendiri, smartphone ini menggunakan baterainya itu sekitaran 1821 mAh. Anjir, kecil banget. Untuk ukuran baterai yang kita pakai di tahun 2025 itu sangat kurang sih. Untuk next video iPhone SE ini saya bakal update sih ke iOS 26 apakah masih kuat di HP ini. Jadi menurut saya iPhone SE generasi kedua ini dari segi harganya ya sekitaran 2 juta sampai 3 jutaan lebih lah. Untuk garansi resmi ya menurut saya sangat kurang sih buat kita pakai atau buat daily driver atau HP utama. Itu ya sangat kurang lah untuk di tahun 2025 ini. Kalau menurut saya sih mending iPhone 11 anjir daripada iPhone SE ini. Dari segi harga ya, misalnya harga 3 jutaan, itu kita dapat yang X Inter. Tapi kalau kalian pinter milih ya, yang aktivasi lama ya, itu sinyalnya bakal aman sih untuk pemakaian jangka panjang. Itu menurut saya mending iPhone 11 sih menurut saya loh ya, dibandingin iPhone SE generasi kedua ini.
Jadi, apakah iPhone SE generasi kedua ini recommended di tahun 2025? Ya, kalau menurut saya untuk garansi resmi iBox ya, itu kan harganya sekitaran 2 hampir 3 jutaan. Itu menurut saya nggak recommended sih cuy, dengan hal yang kita dapatkan di iPhone SE ini. Ya, paling nggak kalau di tahun 2025 ya, mending iPhone 11 sih menurut saya, daripada iPhone SE generasi kedua ini. Sekian dari saya, Budgeting Gadget. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Saya Budgeting Gadget pamit, see you next video.